Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1923 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 21 sampai pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop Yoas Raja Yehuda. Demikian firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar dari Yoas, bocil atau bocah cilik yang menjadi raja di Yehuda. Saya melihat bahwa Yoas adalah seorang raja yang berhasil dalam kepemimpinannya sebagai raja di Yehuda. Walaupun di awal dia memerintah sebagai raja, Yoas masih bocil, masih anak kecil. Saya belajar bahwa lamanya memerintah seorang raja dalam konteks perjanjian lama itu adalah bukti keberhasilan raja tersebut. Sudah perhatikan, Yoas memerintah kerajaan Yehuda selama 40 tahun. Saya katakan, Yoas raja yang sukses, raja yang berhasil dalam pemerintahannya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa yang membuat Yoas bisa sukses, bisa berhasil dalam mengemban tugas sebagai raja Yehuda. Yang pertama saya menangkap di sini bahwa Yoas memiliki mentor. Amin. Saudara, apa itu mentor? Mentor itu pembimbing yang membimbing Yoas. Yoas ini kan masih anak-anak, masih suka main-main. Tapi dalam jabatan dia yang masih kecil itu, masih umur 7 tahun, dia sudah menjadi raja Yehuda. Makanya harus ada yang mendampingi dia. Harus ada mentor. Siapa mentor Yoas? Yoyada. Yoyada lah yang menuntun, membimbing, mengajar Yoas sejak dari kecil sampai dia sudah dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sukses dalam kepemimpinan saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara harus memiliki mentor. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, mentor Yoas adalah seorang imam. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara mau sukses, saudara mau berhasil, saudara harus memiliki mentor yang adalah hamba Tuhan. Gembala saudara kayak dia, atau pendeta ini dan itu, saudara harus ada mentor ini. Supaya apa? Supaya saudara diberikan nasihat, bimbingan, teguran. Di saat saudara melangkah, saudara tidak salah jalan. Karena ada mentor rohani, gembala pendeta yang membimbing saudara. Sehingga saudara tidak salah dalam mengambil keputusan. Tidak salah jalan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus memiliki mentor sama seperti dengan Yoas. Haleluya. Yang kedua, saya melihat di sini Yoas bisa sukses sebagai Raja Yehuda karena Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Sudah perhatikan di ayat 2 di sana dikatakan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau sukses, mau diberkati Tuhan, saudara harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Mau terlihat atau tidak terlihat bos saudara, saudara tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kebanyakan orang hanya mencari perhatian dari bosnya dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau ada bosnya, wah rajinnya luar biasa. Dia mau memperlihatkan bahwa dia sangat berdedikasi. Dia sangat giat dalam pekerjaan itu. Dia sangat-sangat loyal akan atasannya atau dalam pekerjaannya itu. Itu karena bosnya melihat dia. Tapi di saat bosnya tidak melihat dia, dia santai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang model seperti itu. Saudara, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mau orang lihat atau orang tidak lihat, dia tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita di depan orang, kita merasa kita paling suci, kita menunjukkan kita orang paling hebat, orang yang hidup takut Tuhan. Tapi di belakang itu saudara, kita hidup dalam kecemaran, kita hidup tipu-tipu dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mau orang lihat, bos kita lihat atau tidak, tetap kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, mata Tuhan mengawasi semua orang, baik itu orang baik maupun orang jahat. Mata Tuhan mengawasi 24 jam. Saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara tidak diawasi oleh CCTV di tempat saudara bekerja, tapi percayalah, ada mata Tuhan yang mengawasi kita di tempat terang maupun di tempat gelap. Mau di tempat yang terlihat pantauan dari bos saudara ataupun di tempat yang paling bawah di muka bumi, mata Tuhan tetap mengawasi saudara dan saya. Saudara mungkin pintar menyembunyikan kesalahan, pelanggaran saudara, tapi percayalah, mata Tuhan mengetahui, mata Tuhan melihat semua perbuatan, kelakuan kita yang kita sembunyikan sekalipun. Tuhan tahu, karena mata Tuhan mengawasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Mau terlihat orang atau tidak, kita tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Makanya tidak heran, Yoas sukses. Yoas berhasil dalam kepemimpinan dia sebagai Raja Yehuda. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya. Haleluya. Yang ketiga saudara, saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Yoas seorang yang mengandalkan Tuhan. Saudara perhatikan bahwa dia ini masih anak kecil dalam perjalanan pemerintahnya, peralihan dari anak kecil, remaja, pemuda, dewasa dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya Imam Yoyada mengajarkan dia untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Sehingga Yoyada sejak dari kecil, dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, orang-orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pertama kali kita bangun, yang kita lakukan, kita langsung berdoa, kita memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan. Itu adalah ciri-ciri
orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam segala kesibukan dia tetap mencari Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap melayani Tuhan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang nanti cari Tuhan, nanti mau mengandalkan Tuhan kalau Tuhan sudah tegur dengan keras, kalau sudah sakit, bangkrut, sudah hancur-hancuran, baru datang mencari Tuhan, baru mau mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih sehat, kita diberikan berkat-berkat yang luar biasa buat Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya akan terus naik, terus naik, terus naik, terus diberkati, dipromosikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang keempat, saya tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saudara membaca ayat 4 sampai ayat 5, di sana diterangkan bagaimana Yoas sangat-sangat mendukung hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil, saudara mau sukses, saudara harus mensupport, saudara harus menopang pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Dukung pelayanan di gereja saudara. Dukung gembala sidang saudara, gembala jemaat saudara, pendeta yang selalu memberkati saudara, yang selalu menguatkan, selalu berdoa buat saudara. Topang mereka. Amin. Saudara, kalau kita belajar 12 suku Israel, hanya satu suku, yaitu suku Lewi, yang tidak mendapat tanah pusaka. Tugas mereka adalah melayani umat Tuhan. Di dalam kehidupan mereka ada di bait suci. Mereka harus melayani Tuhan melalui umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa 11 suku itu mereka harus memberikan perpuluhan dibawa ke rumah Tuhan, dan perpuluhan itu dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan karena mereka tidak mendapat tanah pusaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa saudara? Supaya mereka fokus dalam melayani Tuhan, dalam konteks melayani umat Tuhan. Amin. Artinya apa saudara? Artinya 11 suku Israel itu bertanggung jawab akan kehidupan suku Lewi, kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Yoas, saudara perhatikan di ayat 4 dan ayat 5 di sana, saudara baca sendiri, bahwa dia menopang hamba-hamba Tuhan. Amin. Makanya tidak heran Tuhan memberkati Yoas dengan luar biasa, karena dia mendukung, menopang hamba-hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung hamba-hamba Tuhan, topang mereka. Mereka yang sudah full time dalam pelayanan, mereka melayani semua jemaat. Jemaat harus memperhatikan mereka. Amin. Dan yang terakhir, saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, nanti saudara baca di ayat 9 sampai ayat 15. Yoas cinta akan rumah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoas bisa sukses dalam memerintah menjadi Raja Yehuda karena dia cinta akan rumah Tuhan. Dia suruh bangun rumah Tuhan. Dia panggil hamba Tuhan, bangun. Sehingga Tuhan memperhatikan Yoas. Tuhan menjaga Yoas. Tuhan memberkati Yoas dalam kepemimpinannya. Saudara, kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, rumah Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yoas memperhatikan untuk membangun, buat lebih baik lagi
untuk rumah Tuhan. Saudara, tidak heran Tuhan memberkati dia, karena dia cinta akan rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yoas, bocil yang jadi Raja Yehuda. Walaupun dia masih bocil, saudara, umur 7 tahun, tapi dia sukses memerintah kerajaan selatan atau Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Yoas berhasil memerintah kerajaan selatan Yehuda selama 1 generasi atau 40 tahun. Kenapa dia bisa sukses dalam memimpin padahal dia masih anak kecil? Karena dia punya mentor. Dia punya pembimbing rohani, yaitu Imam Yoyada. Perhatikan, pastikan saudara memiliki mentor rohani untuk dapat membimbing, menuntun saudara, supaya saudara berada di jalan yang benar. Amin. Yang kedua, yang dilakukan Yoas sehingga dia bisa sukses berhasil dalam memerintah sebagai Raja Yehuda, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, Yoas mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, Yoas mendukung, menopang hamba-hamba Tuhan. Yoas memberkati hamba-hamba Tuhan. Dan yang terakhir, kita belajar dari Yoas. Yoas cinta akan rumah Tuhan. Dia membangun rumah Tuhan lebih lagi, sehingga tidak heran dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara mau sukses, mau berhasil sama seperti Yoas, lakukan apa yang Yoas lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hari ini sampai selamanya diberkati Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pandang kepada Yesus dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.